Senang? Ya, halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Sama kita channel PPW Bruno Purworejo. Hari ini tanggal 28. hari ini kita mau ngapain? Kita mau lihat hasil dari pembuatan PSB, Mana mas? fotosintetik bakteri. Dulu kan buatnya tanggal 6. Sekarang sudah tanggal 28, jadi sekitar 21 hari. PSB-nya di mana? Ambil di 14 hari. Ternyata 14 hari belum jadi karena efek dulu ketika pasang hujan. Jadi nanti kita lihat apakah sudah jadi atau belum. Ya, yuk. Kita ke sana. Halo, kita videokan perkembangan PSB. Sekarang sudah tanggal 13 September 2022. Ini yang paling kiri, yang aqua ini apa namanya, air leri, yang tengah air keran, yang kanan air kolam. Kalau yang depan yang kecil-kecil ini yang ditambahi Yakult sama saus tiram, memang belum jadi ini. Jadi seperti ini perkembangan 7 hari setelah dijemur. Ini baru kena panas 2 hari ya, karena 4 hari kemarin hujan terus, jadi tidak terkena panas. Sekian dulu, nanti sambung di hari berikutnya. Terima kasih. Halo, kita merekam proses pembuatan PSB. Hari ini hujan ya. Ini tiga-tiganya beda warna. Yang air leri malah tetap putih, air keran jadi merah, air yang dari kolam jadi hijau. Ini kita satu bahan tapi beda hasilnya. Ini yang pakai Yakult dan saus tiram malah tidak berubah warna sama sekali. Oke, besok ketemu lagi ketika sudah jadi atau mungkin sekitar umur 14 hari. Bah, maaf tadi ada jeda sedikit ya teman-teman ya. Tadi ada tamu. Iya, tetap harus melakukan pelayanan pokoknya walaupun kita ngonten. Hari ini Nih PSB-nya. ambil hasilnya. Ini yang itu gagal, itu ya disebut gagal ya, rai rung iso sih. Sama yang merah satu itu mas. Ini ya itu otentik yang kita buat kemarin ya teman-teman ya. Sekarang kita jaring dulu. Ini silo nggak ini? Enggak ya silau, tapi ya mau bagaimana lagi keadaan. Ya, jadi kita jelaskan kembali. Ini kemarin yang pakai air leri, terus ini yang pakai air dari keran, kalau ini dari kolam ikan. Yang ada lelenya kemarin. Kalau yang dua ini Itu coba air keran semuanya, cuma ditambahi apa namanya, ada yang Yakult, ada yang Sauri sama Sauri. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Kalau yang ini kita anggap jadi. Di PSB itu ada bermacam-macam warna. Kalau saya lihat di internet, di channelnya teman-teman yang lain. Jadi ini kenapa hijau? Ini bukan lumut ya. Kalau lumut itu hijaunya itu agak ke hitam-hitaman. Ini kalau saya baca referensinya, kenapa bisa hijau? Ini karena bakterinya apa ya namanya, sulfur hijau. Nah, jadi nanti kalau gunanya sama aja, entah itu merah entah itu hijau, gunanya sama untuk membantu proses
fotosintesis di tanaman sehingga tanamannya fotosintesis maksimal, sehat, jadi tidak gampang terserang hama ataupun penyakit. Berarti kasarnya vitamin ya Mas ya? Ya, nutrisi lah. Nah, kalau ini PSP-nya merah atau kadang ada yang bilang ungu. Walaupun saya bilang sih merah marun lah. Nah, ini PSP untuk sulfur ungu. Walaupun bentuknya merah sih. Nah, kalau yang ini dibilang gagal ya belum sih, cuma mungkin kurang waktu penjemuran juga. Jadi karena kemarin setelah kita pasang seminggu full hujan dan jarang ada sinar matahari. Nah, ini sudah mendung lagi Ini mendung ya teman-teman ya, Bruno mendung biasa pokoknya. Jadi nanti kita tetap jemur lagi, cuma paling kita tambahi 2 minggu biang. Jadi Jadi entah nanti tambah biang yang merah ataupun yang hijau. Jadi penyebab gagal bisa juga karena ada mikroorganisme atau bakteri lain yang membuat bakteri PSP itu tidak mau tumbuh berkembang. Jadi ini ceritanya dari airler ya Mas ya. Jadi bisa jadi sudah ada bakterinya Ya, sebelum kita memasukkan bahan PSP yang kemarin melihat, itu. gimana melihat bakteri ada atau tidaknya? Di sini ada endapannya ya. Nah, endapan ini bukan endapan telur yang kemarin, tapi ini endapan dari ibaratnya kotoran bakteri ketika memakan telur dan micin kemarin. Jadi, Ekskresi dari reaksi ya, mikroorganisme. jadi kalau ini endapan telur yang kemarin, harusnya dengan yang ini ataupun yang ini sama, karena itu kemarin dimasukkan sama-sama 1 sendok. Itu ada endapannya banyak, tapi mohon maaf tidak kelihatan. Kalau di kamera itu kelihatan sekali sebenarnya, Kelihatan sekali. banyak. Kemudian Karena tadi turun agak ke kotak-kotak di mubal. Nah, jadi mungkin ini sebenarnya sudah agak-agak kemerahan sih, cuma belum maksimal. belum maksimal. Jadi mungkin pemilihan air bisa diperhatikan teman-teman. Ya. Dan mungkin kemarin berasnya juga terlalu banyak kimia, mungkin jadi malah mati bakterinya. Bisa jadi. Nah, kalau ini Ini yang tadinya kita kira akan gagal ya Mas ya, karena dalam waktu 2 minggu masih putih sekali, masih seperti jernih ini. sekali. Nah, Tapi kok sekarang dalam waktu seminggu terakhir ini tiba-tiba jadi memerah, kemudian terus ini endapannya malah jadi banyak sekali yang ini. banyak banget. Ini sudah mulai memerah sih, kemungkinan jadi ini. Nah, yang ini masih bening, tapi endapannya banyak banget. Ini juga terlihat bening, akan tetapi juga ada endapan. Apakah ini endapan dari bakteri PSP atau yang lain? Nah, nanti kita cari tahu lebih lanjut. Ini bukan endapan kunir asam ya. Ini Itu dari Jengulan, teman kita yang jualan ya. jahe Ini jahe jamu. bukan cuma endapan ya, tapi yang ngambang di atas juga banyak ini. Jadi mungkin ini karena endapannya sudah banyak, kita biarkan dulu aja. Tetap kita jemur lagi, mungkin bisa seperti ini. Kasih biang nggak Mas dalam? Enggak, yang ini enggak ada, yang mungkin yang putih itu aja yang kita. Masih ada lagi itu yang 2 itu nanti kita cek. Nah, kalau yang itu, yang tutup plastik itu kemarin kita mau bikin jakaba tapi nggak jadi. Terus kita jemur aja, siapa tahu jadi PSP. Kita coba. Nah, jadi tidak bisa 100% berhasil, tapi bisa ada yang kurang lama, ada yang mungkin karena kecampuran ataupun airnya tidak higienis, tercampur bakteri yang lain, jadi akhirnya ya nggak gagal sih. Tapi kalau seperti ini jangan dibuang ya, nanti tinggal ditambahi biang aja. Kita coba nanti kita tambahin biang, terus kita review lagi. Oh iya. Nanti yang ini kita tambahin biang yang merah. Kalau yang ini mungkin kita tambahin yang hijau. Jadi ada bedanya atau tidak? Oh iya Mas, tanya Mas. Itu penggunaannya nanti kira-kira gimana? Nah, itu kalau penggunaannya, kalau saya lihat di referensi sih, untuk 1 mili PSP digunakan untuk sekitar 100 mili
atau kalau ini 1,5 liter ya, ini pakainya 15 mili, jadi 1:100. Nah, kemarin sudah ada yang nyoba, kalau 1 sendok makan seperti ini itu 5 mili, kurang lebih 5 mili. kurang lebih 5 mili. Caranya gimana? Bisa pakai suntikan yang ada ukurannya. Kita coba ambil 15 mili, kita taker 15 mili jadi berapa sendok. Nah, kemarin ada yang sudah nyoba 15 mili jadi 3 sendok, berarti 1 sendok ini bisa untuk 5 mili. Nah, nanti pemakaiannya bisa diaplikasikan, bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Ini kita mau coba di bunga kita yang ya agak-agak gimana gitu. Ini namanya juga mencoba tuh Mas. Coba nanti kita Maka nanti setelah kita pakai ada perbedaan, nanti kita lihat. 3 sendok. Yang ini apa yang ini? Hijau aja. Nah, yang hijau. Oke. Aduh, 1, 2. Kok nggak berubah ya warnanya? 3. Nah, terus ini kita mau tambah. Wah, baunya kok seger. Itu namanya berarti ada reaksinya Mas. Tapi yang ini bau sekali sih. Wah, Yang ini ini baunya nggak agak-agak amis gimana? aduh Apa? baunya Mas. Kayak Padahal ikan. kata teman-teman kalau jadi itu malah nggak bau, ini bau ya. Ya mungkin masih kurang maksimal tapi ya nanti kita coba lagi. 1. Tapi kan memang kita membuat ini kemarin anaerob ya Mas ya. Ini baru perdana dibuka setelah 3 minggu. Nah, ini mau pakai ini apa itu? Yang itu aja nanti. Ini kita coba lagi. Ya, kita tutup lagi. Oh iya, senang. Ya. Ini kan makhluk hidup ya kasar kata sebenarnya. Cuman kita yang perlu membuktikannya di bawah mikroskop, cuman kita tidak punya. Ketika makhluk hidup itu disimpan dalam waktu tertentu ya Mas ya. Apakah dia akan mati Mas? Karena kan notabene kita tidak memberi makan lagi, apakah bentuknya kayak kemarin telur dikasih micin atau yang lain gitu Mas? Ya, kalau dari referensi yang ada itu bisa disimpan sampai berbulan-bulan. Cuma kan kita juga logikanya lah, kalau disimpan berbulan-bulan mungkin entah itu ada yang mati atau masih tidur. Karena anggap aja kita beli pupuk dalam kemasan itu kan biasanya masih harus dicampur molase dan sebagainya. Nah, kalau untuk PSP sendiri ya mungkin kalau sudah setengah tahun disimpan, kita mau gunakan, kita bisa kasih makan lagi bakterinya itu dengan cara sama seperti kemarin ketika membuat ini. Jadi pakai larutan micin sama telur sama terasi juga bisa lah. Nanti 1 botol ini sama dosisnya 1 sendok makan saja. Oke. Cuman kalau ini kan biang, ini saya kasihnya 3 sendok. Nah, ini aja lah daripada ngambil kelamaan. Sudah, Ini tadi yang merah. ya. So, ya. Kalau ini kecil 1 sendok aja. Kalau ini Gak bau ya? nggak begitu bau sih, baunya lebih kayak telur. Nah, Adanya bau itu sebenarnya menandakan adanya kegiatan di dalam botol itu ya teman-teman ya. Dan mungkin ketika sudah matang, karena sudah tidak ada yang dikonsumsi oleh bakterinya sehingga tidak terjadi reaksi-reaksi tertentu sehingga menimbulkan bau yang sudah menghilang. ini kita Bisa jadi seperti itu. cobakan ke tanaman kita. Tanaman apa itu Mas? Ini ada mawar, krokot, ini entah apa ini namanya. Hei, banyunya nih.
Sorry. Oh iya, kita juga mau nyemprot ini sambung tepoka kita yang kemarin ya. Jadi tunggu videonya ya, kemarin belum jadi upload sih. Tapi ini sudah jadi teman-teman nih. Ya. Alhamdulillah tidak gagal kali ini. Ya lebih tepatnya karena dirawat sehingga ada jeda libur terlalu panjang. Ini apa namanya nggak tahu di tempat kalian apa namanya. Komen di bawah ya. Oke, senang. Siap. Jadi segitu dulu dari kami. Mungkin next video kita lihat apakah yang kita anggap bakal bisa Diselamatkan. BSP lagi. Oke. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.